Saya bukan orang partai politik, saya bukan orang tim sukses, saya diri saya sendiri kebetulan pendukung capres. Pak Pigai, kayaknya harus minum kopi dulu Pak Pigai ini. Bukan Karena supaya nggak nyambung. Ini, kalian tuh menunjukkan gentleman. Bukan, Anda nggak nyambung topik yang dibahas. Nanti kita bisa ngomongin itu. Ini juga nyambung dikit lah. Kalau udah bertanya begitu. Nggak benar, kayaknya perlu minum kopi nih. Ini maksud Anda bahwa APBN dipakai oleh partai-partai yang ada menterinya. Sesuai dengan undang-undang, mereka adalah pengguna anggaran, you know. I know, Ya. tapi Anda nggak nyambung. Pengguna anggaran sebagai Bung, anggota partai. Anda itu yang nggak masuk nyambung. dalam kabinet berhak kapan saja dia bisa gunakan untuk kepentingan. Nggak bisa Pak. Nomenklatur anggaran ada, paham nggak APBN? Siapa pengguna? Presiden. Loh, Enggak, penggunaan anggaran nomenklatur itu ada aturannya Pak, bukan kayak duit di kantongmu. Jadi pemerintahan berapa tahun? Saya pegawai negeri 18 tahun di Kementerian Tenaga. Bisa nggak ada ambil uang yang ada di bank? Artinya Kalau di tempatmu mungkin bisa. Kalau di tempat lain penggunaan anggaran ada proses, paham nggak? Ada audit, ada inspektorat. Kewenangan kementerian. Kalaupun Natalius Pigai diberikan kewenangan untuk muncul, ya itulah hukumnya. Kita taat, tidak taat, protes, dirikan aja negara sendiri, terapkan aja hukum rimba di wilayahnya. Ini negara Indonesia, Rekstad, bukan Mokstad. Karena itu kalau Anda menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, maka Anda dirikan aja negara sendiri. tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM, sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat. Jadi semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disobedience. Lah bukan, tadi kan omongan Anda kalau Anda Kalau tidak setuju Anda tidak- keluarlah dari tidak negara ini, percaya kepada bikin negara yang sendiri. Kita hasilkan Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya Anda sudah Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Cukup. Bingung. Iya. Mari kita buat kok Anda diskusi ini. ngajarin sih? Pak, Emang kamu- Bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Emang kamu terkenal sebagai Ya, bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Akhir-akhir ini lagi heboh soal dana 20 triliun ya buat Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM ya. Di mana menterinya adalah Bung Natalius Pigai ya. Kita ketahui kan Bung Natalius Pigai juga dulu sering diundang oleh ILC ya, Bung Karni Elias. Ya membahas soal apa saja karena kita tahu Bung Natalius Pigai adalah pendukung pendukung Prabowo ya. Dan di sini Natalius Pigai ternyata dikasih jabatan atau mendapat jabatan Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM. Dan yang bikin heboh akhir-akhir ini
Sebenarnya dana anggaran dana Kementerian HAM adalah 64 miliar yang sudah diketok palu oleh DPR. Tetapi begitu dilantik pada hari itu juga Natalius Pigai minta dananya itu dinaikkan menjadi 20 triliun. Dan ini menjadi berita yang heboh dan pembahasan yang heboh di semua platform media ya. Bahwa buat apa dana segitu besar sedangkan baru kali ini ada Kementerian HAM, sedangkan Kemenkumham aja nggak sampai segitu. Kan udah dipecah nih, Kemenkumham dipecah lagi, ada Menteri Hukum, ada juga Menteri HAM. Dan ini sesuatu yang ya sepertinya kok seperti nggak masuk akal gitu ya. Dana 20 triliun untuk Kementerian HAM yang katanya dia mau bikin universitas hak asasi manusia terbesar di Asia apa bagaimana itu. Ya kalau mau membangun apa universitas segala macam itu kan urusan Kementerian Pendidikan. Jadi udah melebar kemana-mana. Alasan apa itu cuma sekedar alasan atau memang bagaimana? Jadi tidak ada kejelasan. Dan minggu-minggu ini DPR pun akan memanggil Natalius Pigai ya terkait dana 20 triliun itu. Bagaimana apa penjelasannya, bagaimana alasannya kok bisa minta kenaikan anggaran sampai 20 triliun. Dan ini kan sesuatu yang ya nggak masuk akal. Dan setelah kita lihat video tadi ya, sengaja kita hadirkan video tadi itu sebagai apa ya, jejak digital Natalius Pigai ya. Bahwa dari dulu memang anggaran, dana dan segala macam yang selalu diomongin oleh Natalius Pigai ini. Itu 7 bulan yang lalu ketika masih masa-masa kampanye ya, antara Presiden Prabowo, Ganjar dan Anies, dan Pigai memang mati-matian bela Presiden Prabowo ya. Itu juga membahas masalah dana dan yang diperdebatkan juga melenceng kemana-mana. Dan akhirnya di sini Natalius Pigai benar-benar dikasih paham sama Bivitri dan Deddy Sitorus ya soal pengetahuan HAM. Kan katanya Natalius Pigai adalah di Komnas HAM ya, tetapi ternyata tidak menguasai bidangnya itu. Dan yang aneh lagi, tahu-tahu kok bisa jadi Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM. Ini yang bikin aneh. Dan itu memang video lama tetapi sangat relevan. Kenapa saya hadirkan? Karena memang sangat relevan. Kenapa Menteri HAM ini minta uang, minta dana ditambah jadi 20 triliun ya? Salah satunya itu tadi, jejak digitalnya Natalius Pigai ya. Di perdebatan tadi kan akhirnya berdebatnya juga nggak nyambung. Apa yang dia tanyakan semua orang juga bingung. Diajak ngomong ngalor jawabnya ngidul. Wah, jadi ya inilah kualitas Menteri HAM-nya seperti ini nih. Yang sekarang ini bagaimana menurut Anda ini? Dan ini juga ini ya menjadi catatan ini buat Presiden Prabowo supaya ya merevisi lagi lah, atau bisa ya, atau mereshuffle atau bagaimana kualitas menterinya yang menurut saya di bawah standar ya. Harusnya pemilihan menterinya jangan yang seperti itu. Akhirnya kan blunder, merugikan Pak Prabowo sendiri, menyusahkan Pak Prabowo sendiri, dan akhirnya bukan membantu malah membebani. Itu yang terjadi. Masalahnya bukan 1-2 orang yang blunder dan istilahnya keluar dari tupoksinya ya, tugas pokok utamanya dan tugas pokok dan fungsinya. Tahu-tahu anggaran sekian banyak. Kan menjadi aneh kalau semuanya itu tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak sesuai dengan bidangnya, jadinya begini. Dan ini menjadi catatan besar buat ke pemerintah Pak Prabowo ya, supaya kedepannya ya harus ditimbang benar-benar lah siapa yang akan dijadikan menteri di kabinetnya ya. Dan ini sebagai masukan saja atau kritikan buat pemerintahan Pak Prabowo ya, bahwa jejak digital itu memang nggak bisa dihapus. Dan ya itulah akhirnya kan ketahuan kenapa Natalius Pigai meminta dana 20 triliun. Dan itu tadi jejak digitalnya sudah ada.
memang dari dulu ya yang diutamakan dana, anggaran, dan itu perdebatan tadi bisa kita lihat Manatalus Pige dan juga Abi Fitri Susanti dan juga ada Agung Deddy Sitorus ya. Dan ini membuka mata kita bahwa ini bukan soal kapabilitas dan kapasitas, tetapi memang soal kedekatan dan balas budi pengangkatan menteri ini. Dan itu menjadi catatan besar buat Presiden Prabowo ke depannya. Moga-moga ya bisa dibenahi lagi kabinetnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Dan apabila Anda ingin berkomentar, tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KM TV Channel setiap harinya. Salam waras.